وأولئك هم وقود النار. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukran kasiran. Masmu mahaduka? Masmu mahadi ziyadatul ilmi. Masya Allah. Syukran kasiran. Afwan. Nah, apa yang membuat Fadil termotivasi dan berani ikut di pondok? Pengen hafal Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadil, saya coba ingin kamu meneruskan beberapa ayat dari surat Al-Quran juz 1. Tolong dengarkan dan kemudian dilanjutkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina adim minhum wa nahnu lahu muslimun. Oke, yakfi. Selanjutnya juz yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, terakhir juz yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukran kasiran. Bahasa Arabnya, Pak. Oh iya. Oke. Kita coba berbincang dengan bahasa Arab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas muka Ismi Fadil. aina unwanuka? Unwani fi Serang. Fi Serang. Ayu jelas tak? Ayu faslin jelas tak? Jalastu fi faslisani minal madrasati sanawiyati. Ainal ma'haduka? Mahadi fi Serang. Masmu ma'haduka? Masmu Mahadi Ziyadatul ilmi. Masya Allah. Syukran kasiran. Afwan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai Fadil sudah hadir di Studio Banten Podcast. Sahabat, apa yang baru sahabat saksikan adalah sebuah tampilan yang bukan saja menarik tapi menggugah karena kehadiran Pak Kiai Suhud. Siap. Dan Fadil, salah satu santri di Pondok Pesantren Ziyadatul Ilmi. Ini merupakan satu bukti bahwa pesantren ini adalah pesantren unggulan pada program tahfidz Quran, kitab kuning, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Betul Pak Kiai? Betul. Satu lagi unggulannya kita ada kitab kuning ya. Ya. Sahabat, saya akan perkenalkan dulu kedua tamu kita yang luar biasa. Sudah hadir Pak Kiai Suhud SHI. Betul Pak. Beliau adalah sekretaris pengasuh atau kepala sekolah. Menjabat dua di SMP Ziyadatul Ilmi. Betul. Dan ada Fadil yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran.
Tadi surah apa dia? Surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 6 sampai 10 ada. Nah, tadi waktu ngomong bahasa Arab itu ditanya apa sih? Tanya perkenalan. Perkenalan, ditanya apa sama Pak Kiai? Tanya nama, nama pondok, alamat, dan tempat tinggal. Itu bahasa Arab seperti itu memang dipakai di bahasa Arab yang dipakai di Jazirah Arab. Betul. Di semua negara Timur Tengah. Ya, itu Fusha. Bahasa Arab Fusha, bukan Amiyah. Kalau Amiyah itu bahasa pasarannya. Kayak logo-logo gitu ya kalau bahasa ininya gitu ya. Tapi yang tadi kita barusan itu yang Fusha. Sesuai itu dengan kalau bahasa Indonesia ya, EYD ya. Seperti itu. Luar biasa. Nah, sahabat, Fadil ini kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 itu berarti kelas 2. Kelas 2 ya. SMP kelas 2. Subhanallah. Setiap orang tua, setiap keluarga pasti mendambakan anaknya untuk bisa menjadi tahfidz. Dan mimpi itu bisa diwujudkan di pondok pesantren tahfidz Ziyadatul Ilmi. Alamatnya di mana, Pak Ustaz? Alamatnya kita di lingkungan Lancang Wetan, RT 4, RW 4, Kelurahan Karundang. Jadi kalau mau lihat-lihat pondok silakan. Lebih enaknya masuk dari Gapura Waterboom Tembong. Masuknya masuk dari situ. Nanti ada sampah Batok Kelapa, belok kiri ada jalan Cor. Di situ. Iya. Sudah berapa tahun itu pesantren berdiri, Pak? Pesantren baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ya, baru 2 tahun. Luar tahun. biasa ya, udah. Alhamdulillah, Pak. Ininya pendidikannya. Alhamdulillah. Ini kalau saya baca di brosurnya ini, selain tadi sudah disebutkan ada program unggulan tahfidz, kitab kuning, bahasa Arab, bahasa Inggris, ada ekstrakurikulernya juga. Pramuka, taekwondo, bulu tangkis, komputer, hadroh, futsal, volleyball, dan pencaksilat. Wah, keren ini. Kamu betah nggak di sana? Alhamdulillah betah. Aktivitasnya Fadil tiap hari apa? Dari mau tidur sampai tidur lagi. Secara tendel. Pagi bangun. Jam berapa? Jam 3:30. 3:30? Subuh? Apa aktivitas pertama? Sholat tahajud, istighosah, baru masuk ke sholat subuh. Habis sholat subuh ngaji setoran hafalan. Setoran hafalan, bentar. Ya. Setoran hafalan kayak gimana Pak Kiai? Ya. Ini orang udah mulai harus diingatkan lagi nih. Ya. Kita mencanangkan untuk setoran hafalan itu sesuai kemampuan santrinya. Karena walaupun kita ditarget, nggak bisa juga menargetkan orang, beda-beda kan kemampuannya. Jadi tergantung dari santrinya. Tapi memang harus ada setiap harinya setoran. Apakah 1 ayat atau 5 ayat atau 10 ayat dalam seharinya. Yang penting setiap hari ada setoran. Ya. Itu. Lanjut lagi Pak Kiai. Enggak. Setelah setoran hafalan? Setelah setoran hafalan, ro'an, bersih-bersih pondok. Oke. Terus? Habis bersih-bersih pondok, makan pagi. Makan pagi jam? Jam 6. Jam 6? Setengah 7. Oh, berarti itu padat ya dari 3:30 itu. Kemudian? Habis itu sholat duha jam 7. Habis sholat duha masuk ke sekolah umum. Dari jam? Dari jam setengah 8. Setengah 8 sampai jam? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Kemudian istirahat, sholat duhur, makan. Habis itu jam setengah 2-nya lanjut lagi sekolah. Lanjut lagi sekolah sampai jam? Sampai jam setengah 4. Setengah 4. Setelah itu istirahat sampai asar. Sampai asar. Kemudian sholat asar. Habis sholat asar ngaji lagi. Sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. Ya. Setelah itu? Habis itu mandi, istighosah. Istighosah lagi sampai maghrib. Kemudian aktivitas maghrib, setelah maghrib? Habis sholat maghrib ngaji lagi. Habis ngaji sampai isya.
habis isya baru makan malam. Makan malam setelah sholat isya. Bareng-bareng atau Bareng-bareng. masak sendiri? Bareng-bareng. Bareng-bareng masak sendiri atau sudah disiapkan Udah disiapin. dari pondok? Sudah siapa? Kalau makan siang lupa tadi jam berapa? Habis sholat zuhur. Nah, saya coba masih ke Fadil nih, Pak Kiai. Ini kan tidak setiap anak berani tinggal di pondok, jauh dari orang tua, jauh dari main-main game. Sebuah kesenangan yang luar biasa. Nah, apa yang membuat Fadil termotivasi dan berani ikut di pondok? Pengen apal Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai, sebegitu ketatkah pendidikan di pondok? Ya, itu ketat sih enggak juga ya. Tapi memang kita mencoba untuk membiasakan santri itu bangun dari mulai pagi. Jadi saya dulu juga diajarkan oleh kiai saya seperti itu. 3:30 harus bangun, sholat tahajud, ya, terus kemudian istighosa, terus ketemu pagi, habis pagi setoran. Kalau dulu saya habis pagi itu belajar bahasa, gitu. Ya persis apa yang tadi dikatakan oleh santri kami Muhammad Fadil itu rutinitas yang dilakukan oleh santri kita. Termasuk dulu pun saya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh kiai saya, ya, terus kemudian kita juga mengajarkan ke santri saya juga, gitu, seperti itu. Ini Pak Kiai, sepertinya satu jaminan mutu ya, lulusan dari pondok itu pasti pandai dalam ilmu agama, punya moral dan etika yang tinggi, kemudian juga punya wawasan pengetahuan yang juga sama dengan sekolah umum. Artinya ada plus-plusnya gitu. Ya, insya Allah, Pak. Gitu ya Pak Kiai. Ya. Nah, ini kan Ponpes Ziyadatul Ilmi ini boarding school. Boarding school. Boarding school artinya santri tinggal di sana. Betul. 24 jam Ya. sampai dianggap selesai. Betul. Gitu Pak Kiai. Ya. Nah, kalau ada masyarakat yang ingin daftar, apa persyaratan? Untuk masyarakat yang ingin daftar, persyaratannya tidak ribet ya. Yang penting kemauan daripada santrinya, calon santrinya, datang langsung ke pondok, mengisi formulir pendaftaran, kemudian fotokopi ijazah dan akta kelahiran, kartu keluarga, kemudian mengisi pernyataan orang tua. Itu aja. Dan yang terakhir membayar biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran berapa Pak Kiai? Nah, biaya pendaftarannya, administrasinya cukup murah Pak sebenarnya dibandingkan dengan pesantren yang lain. Kalau pesantren yang lain itu sudah belasan juta gitu kan, kita masih di bawah 5 juta. Ya. Biaya pendaftaran? Biaya pendaftaran di awal 3.480.000. 3 juta. Ya, SPP-nya 500.000 Per bulan. per bulan. Sudah termasuk Di situ nanti fasilitasnya dapat kamar, dikasih kasur, dikasih lemari, bantal, dan juga makan 3 kali sehari. makan 3 kali Iya. sehari. Wah, luar biasa ya. Gitu Pak. Nikmat benar ya. Iya. Yang penting anaknya pengen ada kemauan aja untuk nyantri gitu. Iya, Insya Allah iya, kita fasilitasi semua. Iya. Nah, sahabat, kalau Anda tertarik, dan insya Allah kalau saya tertarik sih untuk menjadikan putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh, Amin. berwawasan agama dan paham tentang ilmu agama, itu kan pasti Pak. Iya. Nah, di sini di brosur ini sudah lengkap loh, ada nomor telepon yang tercantum kalau Anda mau daftar. Gak apa-apa Pak Kiai, saya sebutkan ini. Boleh.
di nomor 0813 8955 4994. Ya, sampai yang di sini. Ya. Atau di nomor HP 087 87 66 88 979. Nah, Pak Kiai, kalau boleh tahu, pimpinan Ponpesnya siapa nih? Terus kemudian juga bagaimana sanatnya? Ya. Kalau untuk pimpinan Ponpesnya, kebetulan ini beliau adalah guru saya, ustadz saya, waktu saya mondok di Asidikia. Dan itu namanya Ustadz Zainuri. Ustadz Zainuri Yasmin ini aslinya Palembang, berdomisili sekarang di Tangerang, di Batu Ceper. Kemudian beliau punya tanah di Nancang Wetan dan dibangunlah sebuah pesantren dan mengajak kami, saya ini untuk bareng-bareng berjuang di pesantren Ziyadatul Ilmi. Nah, terkait dengan sanad keilmuan, insya Allah sanad keilmuan kami sampai kepada Rasulullah, karena apa yang diajarkan kita yang diajarkan oleh kiai-kiai saya itu berakidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu sampai kepada Rasulullah. Boleh saya sebutkan sanad keilmuan daripada saya dan juga kiai-kiai saya. Saya punya kiai namanya Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Nah, terus kemudian Kiai Nur Iskandar SQ itu pesantrennya dia nyantri di Lirboyo. Di Lirboyo dengan Kiai Mahrus Ali. Terus kemudian di atasnya lagi sanadnya ada bapaknya beliau, itu Kiai Haji Abdul Karim. Terus kemudian sanad ke atasnya lagi belajar kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kesananya lagi, ke atasnya lagi belajar beliau kepada Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan, ke atasnya lagi itu ke Syekh Nawawi Al-Bantani, dan terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nyambung sanad kita kepada Rasulullah. Mantap ini. Sebelum pertanyaan lagi ke Pak Kiai, Fadil, kamu senang nggak? Senang. Hah? Senang. Apa yang membuat kamu senang? Banyak teman. Banyak teman. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Biar bisa mandiri. Itu yang penting. Belajar Santri masih mandiri. mandiri kan? Karena nggak ada yang bisa membuat manja. Semua kan harus ngatur jadwal diri sendiri. Betul. Nah, Pak Kiai, apa keunggulan yang bisa diceritakan lagi dari Ziyadatul Ilmi ini? Ya, Dari keunggulan. keseharian. Ya, keseharian kita berbicara dengan bahasa yang sedang kita galakkan pertama ini adalah bahasa Arab. Next nanti tahun ke depan percakapannya dengan dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu. Terus tidak meninggalkan tahfidz menjadi program unggulan kita juga. Jujur dari awal mereka masuk ini, santri-santri kami ini, mereka itu lulusan COVID. Kita tahu 2 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu, mereka itu kan baru kelas berapa? Kelas 5, kelas 6. Nah, masuk ke pesantren itu masih COVID sebenarnya, dan itu tidak bisa baca. Ada beberapa yang tidak bisa baca tulis sebenarnya. Terus kita ajarkan lagi, kita gembleng lagi, ajarkan Al-Quran yang tadi nggak bisa baca. Kita tes Yan Bu'a, makanya Yan Bu'a bukan Iqra, dari Kudus Yan Bu'a. Kita tes Yan Bu'a 5, nggak bisa, terus turun lagi sampai mentok 1 bisanya nih. Berarti kan dari 0 nih kita ajarkan. Terus alhamdulillah yang tadinya nggak bisa baca udah bisa baca. Terus kemudian bisa menghafalkan Al-Quran. Yang kelas 1 ini mereka hafalannya baru juz ke-30. Nah, untuk yang kelas 2, yang kelas 8 itu Fadil ini sudah juz yang ke-3 ya.
juz yang ketiga Fadil nih, yang kelas 8. Ada juga temannya yang juz 2 ada gitu, tapi ya itu kan masing-masing kemampuan santri ya. Nah, alhamdulillah kalau Fadil ini dia sudah juz yang ketiga, kemarin ikut STQ, seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Cipocok. Alhamdulillah kita ikut sertakan Fadil, mendapatkan juara 1 tingkat Kecamatan Cipocok di tilawatil Qurannya. Kemudian juara 3 di tahfidz Qurannya. Alhamdulillah. Nah, itu mohon doanya dari warga masyarakat Banten, mudah-mudahan kita istiqomah ya, membangun pesantren, membangun peradaban agar warga Banten bisa maju ya, bisa memiliki akhlakul karimah. Saat ini sudah berapa tenaga pengajarnya, Pak Kiai? Tenaga pengajar kita ada 10 tenaga pengajar. Iya. Fadil, satu kamar berapa orang? Untuk kamar, kamar putra ada 14 orang. Nah, kamu satu kamar ada berapa orang? 14 orang. 14 orang. Terus makannya enak-enak, Kak? Enak-enak. Masakan di pondok pasti enak, Pak. Enak, Pak. Saya aja ketagihan, Pak. Soalnya saya pernah nebeng ikut ke satu pesantren, terus tawarin makan sama santri, luar biasa enak. Nanti kita makan bareng di sana, Pak. Insya Allah, siap. Nah, Pak Kiai, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Ya, Di studio. sama-sama. Fadil, terima kasih. Sama-sama. Sahabat, jika Anda merindukan anak yang soleh, Anda merindukan putra-putri Anda hafal Al-Quran, dan sekali lagi, kalau Anda merindukan sebuah kualitas pesantren yang sudah teruji, maka ziyadatul ilmi Anda patut pertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ihsan. Silakan.